Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang reaksi sel elektrolisis. Nah, bagaimana reaksi elektrolisis yang terjadi di katoda dan bagaimana reaksi elektrolisis yang terjadi di anoda. Ingat, pada katoda itu terjadi reaksi reduksi dan pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Berarti bagaimana reaksi reduksi yang terjadi di katoda dan bagaimana reaksi oksidasi yang terjadi di anoda. Tapi sebelum itu kita perlu melihat dulu ke elektrolitnya dulu. Elektrolit itu terdiri dari ion positif dan ion negatif. Ion positif itu disebut kation, ion negatif itu disebut anion. Kation itu berada di depan dan anion itu berada di belakang. Kation itu untuk katoda dan anion itu untuk anoda. Di reaksi di katoda itu melihat kation, reaksi di anoda itu melihat anion. Kita lihat contoh dulu untuk elektrolitnya, misalnya NaCl itu terurai menjadi Na+ tambah Cl-. Kationnya adalah Na+, Cl-nya itu adalah anion. Na berada di depan, Cl berada di belakang. Berarti nantinya kalau kita mau membuatkan reaksi di katoda, kita akan melihat Na-nya. Dan jika akan membuat reaksi di anoda, kita lihat Cl-nya. Gitu. Jenis elektrolit itu juga dibagi menjadi dua. Ada leburan atau lelehan, fase liquid, dan larutan, fase aqueous ya. Tapi kenapa di sini ada tiga, terbagi menjadi tiga? Karena larutan ini dibagi lagi menjadi dua. Nanti kita bahas. Oke. Kita lanjut dulu ke yang leburan ya, atau elektrolit dengan fase leburan atau lelehan. Nah, untuk elektrolit dengan fase leburan atau lelehan ini, reaksi elektrolisisnya sangat simpel yang terjadi di katoda dan yang terjadi di anoda. Tadi di mana pada katoda itu kita melihat kation. Nah, untuk reaksi leburan atau lelehan, di katoda itu kation yang direduksi, sementara di anoda itu anion yang dioksidasi. Jadi simpel saja. Di katoda tinggal kita lihat apa kationnya, maka kation itu yang akan mengalami reduksi. Dan di anoda tinggal kita lihat apa anionnya, maka anion itu yang akan dioksidasi. Ini beberapa contoh dari kation yang direduksi dan contoh dari anion yang dioksidasi. Tinggal kita sesuaikan saja nanti. Mungkin di sini kan ada yang berfase aki, sementara ini leburan atau lelehan, fasenya liquid, tinggal kita ganti saja dengan fase liquid, kita sesuaikan. Oke, nah berikutnya kita lanjut ke larutan. Larutan dengan elektroda yang inert atau elektroda yang tidak turut bereaksi, di mana itu ada tiga, ada platina, karbon atau grafit, dan Au atau emas. Elektrolit dengan fase larutan dan menggunakan elektroda yang inert, kita lihat bagaimana reaksi di katoda terlebih dahulu. Reaksi di katoda, tadi yang untuk katoda itu kan kita melihat kationnya. Nah, di sini kation itu dibagi menjadi dua bagian. Kation logam aktif dan kation logam lain. Nah, kita bahas jika kationnya yang logam aktif dulu. Jika kationnya logam aktif itu adalah logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Maka jika kationnya itu adalah logam aktif, air yang direduksi. Karena dalam bentuk larutan itu kan bukan hanya terdiri dari ion positif dan ion negatifnya saja. Bukan hanya kation dan anionnya saja, tetapi ada pelarut berupa air, maka terjadi kompetisi. Sehingga harus kita perhatikan kationnya itu
Jika ingin membuatkan reaksi di katoda, maka kita harus perhatikan kationnya itu yang bagaimana. Nah, jika kationnya itu logam aktif atau golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka air yang direduksi. Untuk lebih jelas, coba kita lihat deret volta di atas ya. Nah, kita lihat posisi H2O atau air itu berada lebih ke kanan dibandingkan golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Nah, kita lihat di sini Li, K, dan Na ini adalah perwakilan dari golongan 1A. Ba, Ca, dan Mg ini adalah wakil dari golongan 2A. Nah, kemudian ada Al dan Mn. Semua logam ini berada di sebelah kiri dari H2O. Nah, sementara semakin ke kiri itu semakin mudah dioksidasi, bukan semakin mudah direduksi. Sehingga logam-logam tersebut itu kalah dari H2O yang berada posisinya lebih kanan atau lebih mudah direduksi. Ingat, di katoda itu kan yang terjadi adalah reaksi reduksi. Berarti yang menang itu adalah air atau H2O karena posisinya itu berada lebih kanan dibandingkan logam-logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Nah, lain halnya jika kation itu berupa yang kation lain atau yang bukan golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka kation itu yang direduksi. Coba kita lihat. Airnya kalah ya, atau pelarutnya kalah karena jika kationnya itu misalnya adalah Zn atau Cr atau Fe, itu kan posisinya berada lebih kanan dibandingkan air. Nah, berarti kan tadi semakin ke kanan, sementara semakin ke kanan kan semakin mudah direduksi. Sehingga H2O itu kalah dibandingkan dengan logam-logam yang berada di sebelah kanannya. Maka logam itu yang menang, sehingga yang direduksi itu adalah kation. Oke. Kemudian kita lihat reaksi yang terjadi di anoda. Di anoda, untuk larutan dengan elektroda inert itu dibagi menjadi dua bagian jenis anionnya. Jika anionnya itu adalah sisa asam oksi, berarti jika SO42-, NO3-, PO43- atau CO32-, maka air yang dioksidasi dengan reaksi berikut. Ini sudah ada reaksi oksidasi untuk air. Tapi jika anionnya itu adalah anion lain, maka anion tersebut yang dioksidasi. Lanjut pada larutan dengan elektroda tidak inert atau elektroda yang turut bereaksi. Nah, ini perlu diwaspadai jika elektrodanya tidak inert karena dia akan bereaksi nantinya. Untuk reaksi di katodanya itu sama dengan larutan dengan elektroda tidak inert. Yang berbeda itu adalah reaksi di anodanya. Reaksi di anodanya, jika elektrodanya itu adalah elektroda tidak inert, maka pada anoda itu elektrodanya itu yang dioksidasi, bukan anionnya. Jadi, biarkan semua ini dari yang leburan, kemudian yang larutan dengan elektroda inert itu pada anoda, itu semua yang kita lihat adalah anion. Ya, pada leburan dan lelehan juga begitu. Semua muncul anionnya. Tapi lain dengan larutan, tapi dengan elektroda tidak inert. Yang muncul di anoda itu bukan anion, tapi elektrodanya. Jadi itu yang membedakan antara leburan, lelehan, atau larutan dengan elektroda tidak inert, dan larutan dengan elektroda yang inert. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Di sini tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan Na2SO4 dan lelehan NgCl2 dengan elektroda grafit. Kita bahas untuk yang larutan Na2SO4 terlebih dahulu. Kita lihat larut ini, fase elektrolitnya itu adalah larutan Na2SO4, dan elektroda yang digunakan itu adalah elektroda grafit. Jadi ini perlu kita perhatikan terlebih dahulu apa fase elektrolitnya dan apa elektrodanya. Larutan Na2SO4 dan elektroda grafit itu untuk yang elektrolit dengan fase larutan. Jadi kalau untuk fasenya, di soal itu fasenya adalah larutan, maka perlu diperhatikan itu apa elektrodanya.
Kan ingat, kalau larutan itu dia reaksi elektrolisisnya itu lebih rumit ya, lebih rumit sedikit dibandingkan yang leburan atau lelehan. Kita buatkan dulu reaksi elektrolisisnya. Nah, di sini Na2SO4 itu menghasilkan 2 Na+ dan SO4 2-. Berarti Na+ untuk katoda, SO4 2- untuk anoda. Na plusnya itu adalah kation, SO4 2- itu anion, Na plusnya untuk katoda, dan SO4 2- untuk anoda. Kita lihat reaksi di katoda terlebih dahulu. Reaksi di katoda tadi untuk elektroda inert, di katoda itu terbagi menjadi dua. Kan tadi kation logam aktif dan kation lain. Berarti kita lihat di sini Na-nya kan tadi untuk katoda. Nah, Na plus ini termasuk kation yang seperti apa? Apakah kation logam aktif atau kation lain? Nah, Na plus ini adalah logam golongan 1A tadi ya, ada di deret volta tadi, Na itu termasuk logam golongan 1A, berarti logam aktif yang artinya air yang direduksi. Tinggal kita tuliskan berarti reaksi di katoda air yang direduksi. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2 OH. Gampang kan? Nah, berikutnya adalah reaksi di anoda. Reaksi di anoda itu SO4 2- tadi kan untuk anoda, berarti kita lihat ya, SO4 2-. Anoda, larutan dengan elektroda inert, reaksi di anoda. Kita lihat SO4 2- di mana tempatnya? Nah, dia di sisa asam oksi, maka sisa asam oksi maka air yang dioksidasi. Tinggal kita isi reaksinya. Air dioksidasi 2H2O tambah 2H2O menghasilkan O2 tambah H+ tambah 4 elektron. Gampang kan? Tinggal kita lihat seperti biasa elektron yang terlibat. Oke, di sini tidak sama, tinggal kita kalikan lagi. Yang atas kali 2, yang bawah dikali 1. Kita kalikan semua menjadi 4H2O tambah 4 elektron menghasilkan 2H2 tambah 4 OH. Dan yang di bawah tetap. Ingat, yang sama dieliminasi, kemudian reaksinya dijumlahkan. Di sini ada hasilnya 6H2O dari 4 tambah 2H2O. 6H2O tambah 2H2 tambah 4OH- tambah O2 tambah H+. Nah, selesai untuk larutan Na2SO4. Berikutnya untuk lelehan MgCl2. Ingat, lelehan itu kita tidak perlu melihat apa elektrodanya, terserah aja begitu apa elektrodanya. Tinggal kita lihat apa anionnya dan apa kationnya. Perlu kita buatkan reaksi elektrolisisnya, di mana MgCl2 itu akan terurai menjadi Mg2+ tambah 2Cl-. Berarti Mg2+ untuk katoda, Cl- untuk anoda. Kita lihat di katoda tadi untuk leburan atau lelehan itu kation yang direduksi, berarti Mg2+-nya yang direduksi. Reaksinya adalah Mg2+ tambah 2-, menghasilkan Mg dalam bentuk padat. Sementara di anoda itu anion yang dioksidasi, berarti Cl-nya. Di sini reaksinya adalah 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Elektron yang terlibat sama, jadi tidak perlu kita kalikan, tinggal kita eliminasi saja. Kemudian dijumlahkan Mg2+ tambah 2Cl- menghasilkan Mg tambah Cl2. Ini reaksi elektrolisis untuk lelehan MgCl2. Demikian untuk penjelasan reaksi sel elektrolisis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.